Selamat pagi. Selamat pagi. Walaupun tidak terlalu banyak, ada sukacita lah di dalam hidup kita. Kita bersyukur untuk pagi ini kita dapat dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat. Kita dapat hadir di sini untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Biarlah firman Tuhan dan puji-pujian kita naikkan untuk kemuliaan nama Dia. Kita akan memasuki bulan Desember, di mana bulan ini adalah bulan berkat bagi kita semua. Dia telah lahir bagi kita untuk menyelamatkan kita. Biasanya kita sebutkan dengan hari Natal. Kita akan naikkan pujian dari pulau dan benua. Kebaktian di minggu Advent yang pertama ini, jadilah di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus.
kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai ibadah pagi hari ini. Amin. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Amin, amin, amin. Shalom. Kita bersyukur untuk semua hari lepas hari, seminggu lamanya Tuhan memberikan waktu buat kita, walaupun kadang penyakit yang sering hadir di dalam kehidupan manusia sehingga COVID-19 diizinkan terjadi. Tapi semua waktu yang Tuhan izinkan itu untuk membuat kita lebih memuji dan memuliakan Dia, untuk menyenangkan hati Tuhan dan tidak mengecewakan Dia. Kita akan naikkan satu pujian, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Kita katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai
akan memasuki doa syafaat bagi yang bertugas untuk mempersiapkan diri. Biarlah kita panjatkan puji-pujian dan doa kita buat Tuhan. Kita naikkan permohonan kita. Biarlah waktu Tuhan yang menjadikan kita untuk lebih kuat. Dan waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita naikkan pujian, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Kita naikkan sekali lagi, waktu Tuhan. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua pada waktu Tuhan, tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi, segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya ada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. 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 Mari kita satukan hati kami untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu Bapa. Tak henti-hentinya kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk sepanjang malam Tuhan telah menjaga dan melindungi kami. Engkau telah memimpin kami di dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Engkau bangunkan kami di pagi hari dengan cuaca yang sejuk segar. Bersyukur untuk hujan yang boleh turun, untuk anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Biarlah kedinginan dan kesejukan pagi hari ini juga boleh menjadi kesejukan, kesegaran di dalam tubuh jiwa kami. Terlebih dalam hati kami Tuhan, untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, untuk setiap hal yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Karena ini anugerah-Mu yang boleh kami nikmati dan kami syukuri.
Tuhan, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Engkau telah mempersiapkan kami semua untuk datang beribadah bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu. Itu anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sebelum kami untuk lanjut, biarlah Tuhan Engkau menyucikan, menguduskan setiap hati kami. Biarlah hati kami boleh benar-benar untuk menghadap kehadiran-Mu, untuk menyembah memuji kepada-Mu Tuhan. Sementara kami boleh meninggalkan semua beban pekerjaan kami untuk kami berlutut bersembah sujud kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, karena hanya Engkau Allah yang patut kami puji, kami sembah, kami muliakan. Allah yang senantiasa memperhatikan setiap langkah hidup kami. Untuk itu ya Bapa, kami mohon pertolongan-Mu, pimpinan-Mu di dalam kami melangkah sepanjang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan, kami mohon jamahan setiap hati kami, biarlah hati kami boleh senantiasa bersyukur kepada-Mu Tuhan. Tuhan, pimpin setiap tutur kata kami, tingkah laku kami, agar hidup kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Bapa, apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, biarlah semua boleh berkenan di hati Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami lakukan hari lepas hari di dalam kehidupan kami, karena kami seringkali mengandalkan egoan kami masing-masing, membanggakan dan diri kami masing-masing. Untuk itu Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh berkenan di hati Tuhan. Kami mohon ampunan segala dosa dan kesalahan kami. Bapa, kami ingin menyerahkan ibadah kami kepada-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan, walaupun dengan cuaca hujan, Tuhan Engkau juga memberkati anak-anak-Mu yang tidak bisa hadir pada pagi hari ini dengan segala permasalahan dan keadaan mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tetap hadir di dalam setiap hati mereka walaupun mereka mengikuti ibadah di rumah. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah merasakan jamahan tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah hati mereka dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami bawa pada pagi hari ini Engkau tahu Tuhan di dalam setiap hati kami masing-masing. Tuhan, kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit. Tuhan, kami tidak tahu mereka satu persatu, kami percayakan kepada-Mu Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini jamahan tangan-Mu yang penuh dengan kasih, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan, Engkau memberikan sukacita, damai, sejahtera di dalam hati mereka masing-masing. Biarlah apa yang dirasakan dengan sakit penyakitnya terhilang, terhapus oleh darah kuasa Yesus yang kuasa yang menyembuhkan. Jadi setiap anak-Mu juga yang mengalami masalah, Tuhan, Engkau tolong mereka, apa yang mereka hadapi, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sudah lanjut usia. Tuhan, kami percaya Engkau tetap memberikan sukacita, damai, sejahtera, dan kesehatan bagi setiap anak-Mu. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang ada di luar kota. Kami tidak dapat mengawasi mereka satu persatu Tuhan, namun kami percaya Engkau selalu menjagai dan melindungi seperti Engkau menjagai kami di sini. Bersyukur Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini juga boleh ingat akan waktu ada ibadah untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah mereka juga boleh ingat akan waktu-waktu untuk mereka beribadah kepada-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua sidang jemaat GKMI Kerasa. Biarlah kami semua ada di dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Walaupun di sana sini dibicarakan tentang penyakit, tentang COVID, kami yang mematikan, tapi kami percaya punya Tuhan yang sanggup menghidupkan. Tuhan yang menjagai dan melindungi kami siang dan malam. Kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang ada di pedalaman, yang mengabarkan Injil, yang Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dan setiap orang. Tuhan, Engkau jamah dan Engkau kasih mereka juga. Tuhan memberkati, melindungi hamba-hamba-Mu yang Kau utus di dalam pedesaan, pegunungan, dan di luar-luar pulau. Tuhan, mereka banyak yang teraniaya oleh sebab kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan terus menjaga dan melindungi mereka di sana. Dan banyak jiwa-jiwa baru yang dimenangkan oleh mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk sinode kami. Tuhan juga memberkati di dalam setiap program yang ada. Tuhan, walaupun secara online, tapi kami percaya Tuhan tidak mengurangi kebaktian kami untuk terus memuji memuliakan nama-Mu. Berkati setiap anak-anak-Mu yang
mengandalkan Engkau, yang terus bersukacita di dalam Engkau Tuhan, Engkau tetap akan menjagai. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin juga serahkan untuk Bapak Arson dan Ibu serta anak-anaknya yang melayan kami di sini. Tuhan tetap memberkati, memberikan kasih Tuhan, segala yang diperlukan Tuhan mencukupi, jauhkan dari segala sakit penyakit, berikan kesehatan kecukupan bagi mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Ibu Niko, untuk keluarganya juga Tuhan, di dalam setiap pergumulan mereka di usia yang senja. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu masih setia untuk melayani Engkau. Tuhan akan memberkati anak cucu mereka semuanya. Pakailah hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar kami juga hendak mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan, biarlah jadikan hati kami tanah yang subur, sehingga kami boleh menerima sabda firman-Mu, boleh tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga banyak orang yang dapat menikmati ke dalam kehidupan kami. Bersyukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Jikalau pada pagi hari ini juga Tuhan, kami membawa persembahan kepada-Mu, kiranya Engkau sucikan dan kuduskan persembahan ini supaya boleh menjadi saluran berkat dan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kalau kami mengingat berkat Tuhan yang tercurah pada kami, tidak seberapa pun kami yang dapat kami balas kepada Tuhan, namun kami percaya Tuhan akan menyucikan dan menguduskan persembahan kami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk semua pelayan-Mu pada pagi hari ini yang telah melayani kebaktian pagi ini. Tuhan juga akan memberkati. Tuhan, terima kasih di sana sini banyak bencana alam, kami percaya Tuhan semua di balik rencana-Mu indah bagi kami semua. Pimpin dan berkati Bapak Presiden, para wakil dan para menteri dan semua Tuhan anak-anak-Mu yang duduk di bangku pemerintahan. Berikan mereka bekerja takut akan Tuhan, tidak akan mementingkan kepentingan sendiri. Tuhan, jikalau ada mereka yang berencana jahat, biarlah Tuhan Engkau sendiri yang menghardik mereka, menghalau mereka, jadikan mereka hati yang jahat menjadi hati yang lemah lembut, yang mengasihi dan bertobat kepada-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi para tenaga medis, juga Tuhan juga memberkati mereka yang bekerja siang malam. Tuhan juga jauhkan dari segala penyakit. Tuhan memberikan kesehatan, kemampuan mereka untuk terus bekerja mengabdi kepada anak-anak-Mu, supaya mereka Tuhan pimpin dan Tuhan lindungi. Para aparat Tuhan, biarlah negara kami juga menjadi negara yang aman, damai, sejahtera. Tuhan memberkati para polisi, tentara dan para relawan. Tuhan juga memberkati semua, memberikan kesehatan dan keselamatan. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, hanya Engkau Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, khususnya untuk desa Klasak ini yang kami tempati ya Tuhan. Kiranya Tuhan juga memimpin dan melindungi kami semua, jauhkan dari hal yang jahat, segala mara bahaya, kuasa setan, kuasa kegelapan, Tuhan, dan sakit penyakit. Lindungi dan berkati kami semua anak-anak-Mu. Biarlah kami hanya naikkan doa dan syukur kami yang jauh kurang sempurna ini hanya kepada-Mu Tuhan, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bu Ani. Bersyukur kita dapat hadir secara langsung untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Ada beberapa gereja yang terpaksa menutup diri karena ada beberapa jemaat yang terkena COVID, jadi mereka secara online. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya Bapak Emeritus Niko Raga. Kita akan sebagai pengantar firman Tuhan, kita akan dengan pujian, nyanyi dan bersoraklah.
setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penolongku, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyian bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar suara-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Ada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji, tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Pada hambanya kami persilakan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengar firman Tuhan lebih lanjut, mari kita berdoa, kita serahkan pada Tuhan. Bapa yang di surga, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan. Kami mohon Roh Kudus, tolonglah kami semua untuk dapat mendengar dengan baik, menerima dengan baik, dan melakukannya juga dengan baik. Dijauhkan Tuhan segala hal yang jahat yang ingin mengganggu konsentrasi kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu. Kami mau dengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus
Juru selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Saya mengajak jemaat untuk kita membacanya secara bergantian. Saya membaca ayat yang genap dan sidang jemaat membaca ayat yang ganjil secara bersama-sama. Baik, saya akan mendahulunya. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil sebagai istrinya. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, memelihara, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Menurut kalender Kristen, minggu ini adalah minggu Advent yang pertama. Minggu Advent itu ada 4. Baru kita merayakan Natal. Tetapi kenyataannya ada gereja-gereja yang merayakan Natal mulai dari tanggal 1 Desember sampai penutupan. Bahkan di bulan Januari pun juga ada yang merayakan sekaligus Natal dan Tahun Baru. Kata Advent artinya itu penantian kedatangannya. Tema minggu ini dari sinode ialah Immanuel. Kata Immanuel dari bahasa Ibrani yang artinya Allah beserta kita. Di dalam Alkitab, baik Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, kata Immanuel itu hanya muncul 3 kali. Yaitu dalam Yesaya pasal 7 ayat 14, Yesaya 8 ayat 8 bisa dilihat nanti, ya. Dan sekali di Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Saya menguraikan nama Immanuel, ya, lebih lanjut, maka
Kita perlu mengetahui makna kata itu sampai muncul kata Immanuel. Ya. Dimulai dari perjanjian lama. Umat Allah, baik itu Aram, Israel maupun juga Yehuda, umat Allah selalu dalam keadaan ancaman kekuasaan kerajaan Asyur atau kekuasaan Asyur. Memang bangsa Israel, umat Tuhan ini dari dulu, ya, bukan hanya dulu saja, sampai sekarang ini selalu dibenci oleh bangsa-bangsa di dunia ini. Tetapi mereka tetap tidak goyah. Ya. Untuk mengatasi ancaman kekuasaan Asyur ini, maka mereka ingin mengadakan koalisi baik Asyur dan Aram dan Yehuda. Ya. Tetapi rupa-rupanya Yehuda, Raja Ahaz ini tidak berani untuk berkoalisi melawan kerajaan Asyur. Dia takut. Ini raja yang pengecut. Nah, dalam keadaan demikian inilah di mana Yesaya diutus supaya bertemu dengan Raja Ahaz, supaya jangan takut. Allah akan menyerahkan musuh-musuh itu kepadamu. Allah akan mengalahkan musuh-musuh itu kepadamu. Tapi dia tetap tidak tergoyahkan, tetap tidak percaya dan dia menolak. Dan Nabi Yesaya berkata pada Raja Ahaz, kau berdoa memohon kepada Tuhan, memohon penglihatan dari Tuhan, memohon nubuatan kepada Tuhan. Ya. Sekali lagi, Ahaz menolak. Dan akhirnya, di mana Yesaya sendiri akhirnya mengatakan, ya, seorang dara akan mengandung seorang anak laki-laki yang dinamakan Immanuel. Artinya Allah beserta kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Itulah pengharapan umat Tuhan ke depan. Itulah yang merupakan semboyan yang kekal dari umat Tuhan, Immanuel. Kemarin dan hari ini saya bertanya-tanya kepada anak-anak muda, orang tua ayah ibu. Saya bilang, sejak kapan Tuhan beserta dengan Anda secara pribadi? Sejak kapan Tuhan menyertai kita, menyertai gerejanya? Dan sampai kapan Tuhan itu menyertai kita? Ada berbagai jawaban dalam hal ini. Ada yang mengatakan, ya Pak, sejak orang itu lahir baru, dia menyadari bahwa Tuhan menyertai dia sampai pada hari ini. Kalau kira-kira Bapak Ibu saya minta jawabannya bagaimana? Sejak kapan Tuhan beserta dengan Anda secara pribadi? Dan katakan, ya Pak, sejak saya ini sudah besar, saya sudah lahir baru dan sebagainya. Oke saja. Tapi kalau kita kembali lagi, sejak kita dalam kandungan ibu, itu Tuhan sudah menyertai kita. Sampai dilahirkan, sampai sekarang ini. Nah, saya bertanya kepada seorang ibu, Ibu, adakah yang menyertai kita hari ini?
Oh ada, Pak. Siapa? Tuhan Yesus. Yang kedua suami saya. Itu jawab seorang nyai ya, seorang ibu. Ibu itu ada dekat dengan kita juga. Dia bilang, ada Pak, Tuhan Yesus yang beserta dengan kita. Yang kedua adalah suami saya. Waduh Rek, sayang banget suami ini ya. Tidak lupa dengan suaminya. Nyai ini pintar sekali dia. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tapi sayang, 1000 kali sayang. Ya. Ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu menyertai kita sampai pada hari ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Anak yang dalam kandungan itu nanti akan dilahirkan, kalau di kitab Injil yang lain dikasih nama Yesus, Yesus Kristus, Kristus Tuhan. Tapi hanya di Injil Matius disebut Immanuel, Tuhan beserta kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata Immanuel ini itu dari kata Ibrani. Ya, Immanuel, Tuhan beserta kita. Biasanya di masyarakat kita, memang tidak semua, bukan hanya masyarakat kita sini aja, tapi mungkin di seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Kalau anaknya itu nanti akan dilahirkan, sudah ingat-ingat, wah ini Desember ya. Nanti kalau anak saya lahir, saya kasih nama Noel gitu ya. Ya karena Natal ya. Nah, wah nanti kalau Januari sudah Januarti, Januar ya. Kalau Februari, Febri ya. Kalau Maret, sudahlah Marianto. Ya, itu ya. Nah, kalau April, Aprilian ya. Nah, kalau Mei, Mei. Ya, ada Mei sini. Ya. Mei ya, Mari. Lalu ada macam-macam ya. Kalau bulan Juni, ya Yuni, Pak Gumeno itu ya. Nah, kalau bulan Juli, ya Juli ya. Kalau Agustus, ya kayak Pak Agus ini, Pak Agus ya. Nah, itu. Nah, September, Septa ya. Kalau Oktober, Octavianus ya. Kalau November, sudahlah macam-macam. Dan Desember juga begitu. Nah, kadang ada latar belakang. Saya pernah bicara dengan pegawai toko Hufat sini. Di depan seberang jalan ini. Mbak, kamu punya nama ini Pipit. Kamu tahu nggak sejarahnya kamu dengan nama Pipit ini? Dia ketawa-ketawa, oh Pak Niko. Kalau menurut sejarah, waktu ibu mau mengandung, kamu dilahirkan, itu ada suara burung pipit. Itu pit, maka Pak Niko. Ya ini hanya guyon saja ya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan belajar tentang Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya. Tuhan beserta dengan kita bukan saja di zaman akhir ini, tetapi sudah dimulai dari zaman dulu perjanjian lama. Selama bangsa Israel 430 tahun di Mesir, Allah juga beserta dengan umatnya. Allah tidak menutup mata, tidak berdiam diri, Allah tetap beserta dengan mereka. Setelah 430 tahun di mana Allah melepaskan mereka dari tangan kekuasaan Firaun, itu juga Tuhan beserta dengan Musa, Tuhan beserta dengan bangsa Israel. Dan mereka harus keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Memakan waktu 40 tahun lamanya. Dalam perjalanan itu ada banyak hal yang kita ketemukan. Sebenarnya kalau mereka mau ke tanah Kanaan, mereka harus melalui negeri Filistin yang lebih dekat. Tapi Tuhan tahu
Kalau orang Israel lewat tanah Kanaan ini, mereka akan diganggu oleh orang Palestina, oleh orang Filistin ini. Maka Tuhan tidak mau, sudah janganlah, daripada kamu terganggu, tidak tenang dan sebagainya. Nanti Musa dimaki-maki, sekarang kamu lewat jalan yang lain. Dan kamu nanti harus melewati Laut Kulsum. Di mana Musa mengangkat tongkatnya, membelah Laut Kulsum itu terbelah dua. Orang Israel berjalan di tengah-tengah itu, tembok air laut itu, di jalan yang kering. Sementara mereka mendekati daratan, tentara Mesir dengan keretanya mereka yang berjaya itu ingin mengejar dan membunuh orang Israel. Bukan sedikit, bukan 10-20 orang, bukan ratusan orang. Banyak sekali tentara Mesir pada waktu itu. Begitu orang Israel sampai di darat semua, bagaimana ke tentara Mesir dengan kuda-kuda keretanya? Semuanya tenggelam. Tidak ada seorang pun yang hidup. Tidak ada kuda-kuda yang hidup. Semuanya mati tenggelam. Di mana laut kembali bersatu. Oleh karena, mengapa orang Israel mereka selamat? Karena Tuhan beserta dengan mereka. Bukan hanya itu. Dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di siang hari Tuhan memberikan tiang awan pada mereka. Tiang awan itu artinya itu Tuhan tuh melindungi mereka dari terik matahari karena mereka berjalan di padang gurun. Yang kedua, di mana mereka terlindung sehingga mereka jelas dalam perjalanan itu. Pada waktu malam hari, mereka dipimpin oleh tiang api. Tiang api itu artinya untuk menerangi perjalanan mereka. Dan yang kedua, untuk menghangatkan tubuh mereka. Itu sungguh luar biasa. Tuhan menyertai umatnya. Walaupun begitu, orang Israel tidak semuanya bisa menerima kenyataan ini. Banyak yang marah-marah kepada Musa. Kenapa kamu bawa kami ke sini? Lebih baik kami tinggal di Mesir. Kami hidup senang, enak, makan enak, tidak kekurangan. Tidak mengalami tantangan-tantangan yang ada. Itu. Tidak sedikit juga yang Tuhan hukum mereka mati. Oleh karena mereka memberontak kepada hambanya, memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak mempercayai kepada Tuhan bahwa Tuhan ada menyertai mereka. Pada waktu mereka kelaparan, mereka ngomel-ngomel apa di Mesir kurang makanan dan sebagainya. Sungguh hamba Tuhan Musa ini orang yang sungguh-sungguh sabar. Ya, dia ini mempunyai kriteria gambaran seperti Yesus. Dia sabar, memohon Tuhan, berikanlah makanan. Makanan itu jatuh, mana dari surga. Makan sekenyang-kenyangnya. Dia jangan sampai menyimpan roti yang mana dari surga itu. Nah, kalau haus, ngomel-ngomel lagi Musa gitu ya. Akhirnya Musa meminta supaya Tuhan memberikan air. Mata air mara itu airnya pahit. Tetapi Musa minta pada Tuhan, air itu diubahkan jadi air yang manis. Betul-betul dinikmati oleh orang Israel. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Begitu baiknya Tuhan yang sudah menyertai mereka. Bahkan dikatakan oleh firman Tuhan, selama 40 tahun dalam perjalanan mereka dari Mesir ke tanah Kanaan, sepatu mereka tidak rusak. Itu sesuatu yang luar biasa. Luar biasa. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tidak hanya menyertai di umat Allah di perjanjian lama, tetapi juga Tuhan beserta dengan umatnya di perjanjian baru ini, di masa zaman akhir ini, sampai hari ini. Percayakah bahwa Tuhan ada menyertai kita sampai pada hari ini?
Kalau kita jawab, ya, saya percaya, saya yakin Tuhan ada beserta dengan kita sampai pada hari ini. Tuhan beserta dengan kita tiap jam, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahun. Ya. Kalau saya bertanya, sampai kapan Tuhan menyertai kita? Ya. Tentu ada berbagai jawaban. Pasti diambil dari Alkitab. Tuhan menyertai kita sampai kesudahan alam. Ya, dalam kenyataan sehari-hari. Ya. Tuhan menyertai kita sepanjang kita hidup. Kalau orang tua dipanggil oleh Tuhan, Tuhan menyertai anak-anak kita. Tuhan menyertai cucu-cucu kita. Tuhan menyertai keturunan kita ini. Sampai Tuhan Yesus datang kembali. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bangga memiliki Immanuel, Tuhan beserta kita. Allah yang kita banggakan, Allah yang sungguh luar biasa. Ya. Yesus lahir dikatakan itu melalui anak dara. Anak dara itu artinya itu orang yang belum menikah, ya, orang yang masih perawan. Jadi kandungannya ini daripada Roh Kudus. Jadi dia itu dilahirkan tanpa dosa. Supaya apa? Supaya melalui dia menebus dosa-dosa manusia. Melalui dia supaya umat manusia ini diselamatkan oleh Tuhan. Melalui dia itulah kita ini diangkat menjadi ahli waris kerajaan surga. Diangkat menjadi anak-anak Allah. Puji Tuhan. Ya. Sampai pada hari ini Tuhan beserta dengan kita. Memang dalam kisah kelahiran itu dikatakan Yusuf ini dikatakan orang yang tulus hatinya. Dia tidak ingin mempermalukan Maria. Maka itu ia punya berencana untuk tinggalkan Maria secara diam-diam. Tetapi Tuhan tahu, Tuhan punya rencana untuk Maria dan Yusuf. Maka itu malaikat datang mengatakan, jangan-jangan. Ya, kandungan Maria ini bukan oleh karena campur tangan manusia, tetapi kandungannya ini daripada Roh Kudus sendiri, daripada Tuhan sendiri. Oleh karena itu jangan takut, jangan menceraikan dia, tapi terimalah dia sebagai istrimu. Di mana sesudah Yesus dilahirkan, baru Yusuf dan Maria bisa menjadi suami istri yang sah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Immanuel, nama yang diberikan kepada Yesus, berarti Tuhan beserta dengan kita. Ya. Baik kita yang ada di sini, juga anak-anak kita yang di luar kota, keluarga kita, saudara-saudara kita yang berada di luar kota, di luar negeri, Tuhan juga beserta dengan mereka. Ada banyak ayat yang menceritakan bahwa Tuhan itu beserta dengan kita. Di Yakobus 3 di kitab Ibrani pasal 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu. Berarti Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Siang dan malam. Bahkan Injil Matius pasal terakhir ayat yang ke-20. Ketahuilah olehmu bahwa aku ini menyertai kamu hingga kesudahan Allah. Sungguh Allah kita, Allah yang luar biasa. Kalau manusia menyertai kita ada batasnya. Ya. Kalau dia baik, kalau tidak baik ya dia tinggalkan kita. Ya.
Satu waktu pun juga dia akan meninggal, dia bisa menyertai kita lagi. Tapi kalau Tuhan Yesus menyertai kita, ya, sampai akhir zaman. Ya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sadar saat ini kita berada dalam pandemi COVID-19, virus corona ini, yang makin hari ini bukan semakin surut, tetapi semakin menggila, semakin merajalela, bahkan bertambah-tambah lagi. Ya. Akibat daripada virus corona ini juga mempunyai pengaruh yang besar, masalah perekonomian, masalah ketenangan hidup, masalah kekeluargaan, keinginan untuk satu waktu berkumpul bersama-sama, tetapi dibatasi oleh protokol kesehatan. Ya. Saya bertemu dengan banyak orang yang non-Kristen. Oh, Pak Niko, bagaimana Pak dengan corona ini? Kamu jangan tanya saya, sekarang saya tanya kamu. Bagaimana menurut kamu? Waduh Pak, susah sekali. Oh begitu ya. Maunya bagaimana? Ya maunya kalau bisa jangan ada corona Pak. Kalau bisa kita hidup ini sehat-sehat saja. Begitu. Kita hidup di tanpa masalah. Tidak ada kekurangan dan sebagainya. Orang ini kok kayak mimpi. Ya. Hidup tanpa masalah. Tidak mau ada masalah. Tidak mau sakit. Kalau bisa sehat terus. Jangan ada kekurangan. Kalau bisa kelimpahan atau cukup saja dan sebagainya. Sidang jemaat, firman Tuhan tidak pernah mengatakan demikian. Ya. Kita belajar kalau Alkitab. Bagaimana Elia pernah lapar bukan? Dia disuruh pergi untuk bertemu dengan seorang perempuan janda. Di sana dia akan diberi makan roti dan sebagainya. Tuhan berfirman, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya. Dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara. Tuhan akan mencukupkan. Dan sebagainya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang yang percaya, seorang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Immanuel. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan beserta dengan keluarga kita. Tuhan beserta dengan umat Tuhan di seluruh dunia. Dalam keadaan apapun juga Tuhan ada beserta dengan kita. Walaupun corona ini terus berlangsung merajalela, tetapi sebagai umat Tuhan terus bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan ada menyertai kita. Tuhan ada beserta dengan kita. Anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga kita semuanya. Jangan takut, jangan takut. Kalau kita melihat juga dalam Yesaya pasal 8 ayat 10, dikatakan juga di situ Immanuel, Tuhan menyertai kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan tantangan ini, ya. Tadi nyanyian tadi saya lihat itu dipimpin Komarianto dan Ciwawa. Ada nyanyian yang sedikit menyentuh saya. Supaya kita ini hidup ini mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan manusia, mengandalkan Tuhan. Jangan tawar hati. Jangan goyah kalau kita menghadapi tantangan. Ya. Ini zaman akhir di mana iblis setan itu bekerja terus. Musuh kita bukan manusia, melainkan iblis setan jahanam itu. Yang sering kali menggoyahkan iman kita. Yang sering kali membuat kita itu tidak percaya lagi akan Tuhan. Dan tidak percaya lagi akan firman Tuhan. Dalam situasi demikian jemaat, marilah kita senantiasa terus berdekat kepada Tuhan. Berdekat kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memohon Tuhan tambahkan iman saya, percaya saya kepada Tuhan. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kasih Tuhan yang begitu yang luar biasa.
Kalau Tuhan begitu mengasihi kita, begitu luar biasa beserta dengan kita, apa yang harus kita perbuat? Kalau saya diberi seseorang pisang atau apa, saya pasti mengatakan, oh kamsia, matur nuwun, terima kasih. Kalau Tuhan itu sudah beserta dengan kita sampai pada hari ini, bahkan sampai akhir hidup kita, apa yang kita perbuat kepada Dia? Ya, marilah kita terus memuji-muji nama Tuhan. Kita menyembah Dia, memuji-muji nama Tuhan bukan hanya di gereja. Dalam perjalanan, dalam waktu kita bekerja, di mana di dapur, di mana saja, tiap hari harus memuji Tuhan. Saya setiap hari saya memuji Tuhan dengan gitar 5-6 lagu di depan, nyanyi sendiri memuji-muji Tuhan. Sesudah itu saya berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Sampai pada hari ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami yang sering kali meninggalkan Tuhan dan menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi marilah, ini zaman akhir saya katakan. Iblis nantiasa menggoyahkan. Iblis tidak mencari orang-orang yang tidak percaya. Dia mencari orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Supaya iman kita goyah, tidak percaya kepada Tuhan. Tapi kembalilah pada firman Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan menyertai kita. Dalam situasi virus corona ini juga Tuhan beserta kita. Kita Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta Pak Arson untuk berdoa ya. Mari Bapak Ibu, kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama-sama. Yesus Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Haleluya Yesus. Sampai pada saat ini, Immanuel, Iya. Tuhan menyertai kami. Kalau pagi ini kami masih berdiri dengan sehat, kami dipelihara Tuhan dengan ajaib, maka hati kami berlimpah dengan syukur. Oh, Terima kasih untuk semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami. Sehat, sakit, tawa, tangis, semua hal iya. kami tahu mendatangkan kebaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyadari tidak sedetik pun Engkau tinggalkan kami. Ya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga, yang pada pagi hari ini sudah boleh mengingatkan kami tentang penyertaan Tuhan bagi kami semua. Berkati hamba-Mu, kesehatan hamba-Mu, Puji Tuhan. keluarganya, anak cucu menantu, apa yang beliau memakan, minum dan pakai, Ya. Tuhan akan pelihara. Kami menyerahkan pelayanan hamba-Mu seterusnya dalam tangan kasih karunia Haleluya Tuhan. Yesus. Dan bagi kami yang sudah mendengar firman Tuhan, biarlah firman Tuhan Ya. menjadikan kekuatan kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya. Terima kasih. Mari Pak Marianto. Makasih Bapak. Pak Niko tetap di sini. Oh. Karena pandemi ini yang memang gak sulit untuk dilakukan dan karena waktunya juga, sebetulnya besok kita akan, gereja ini akan merayakan ulang tahun, tapi kita adakan hari ini tidak mengurangi rasa hikmat yang ada. Kita akan secara sederhana, kami persilakan untuk hambanya Pak Niko dan Pak Arson untuk memotong sebagai secara simbolis saja memotong tumpeng ini Pak. Mari. Terima kasih.
Mari Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita mensyukuri 31 tahun Tuhan memberkati gereja ini. Saya di sini 10 tahun. Tapi Tuhan telah menyertai gereja ini dengan cara yang luar biasa. Saya ingat waktu saya susun skripsi, saya ke orang-orang tua dan mendengarkan bagaimana cerita gereja ini dari gedek. Dari belum punya apa-apa sampai sekarang Tuhan berkati dengan luar biasa. Sidang jemaat Tuhan juga diberkati dengan limpah dengan cara Tuhan yang ajaib. Maka kalau Tuhan yang mulai gereja ini, Tuhan akan mengakhirinya sampai pada akhirnya. Saya berharap kita semua mau setia ikut Tuhan. Seperti Tuhan menyertai gereja ini. Kita setia sampai akhirnya. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa yang baik, Tuhan yang empunya gereja ini, Tuhan Sang Kepala Gereja yang telah memelihara gereja ini dengan cara yang luar biasa sampai hari ini. Kami menaikkan syukur kami kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah pemeliharaan-Mu, kesetiaan-Mu, kami hargai dengan senantiasa setia mengikuti Engkau sampai akhir hidup kami semua. Kami mau berdoa supaya gereja-Mu di tempat ini mau menjadi saluran berkat-Mu bagi semua orang yang ada di sekitar kami. Pakai kami dengan cara-Mu Tuhan, supaya dimanapun kami berada, kami menjadi gereja-gereja yang harus keluar dari gedung gereja ini. Bukan saja di gedung gereja ini, tetapi kami adalah gereja yang ketika kami pergi kemanapun, Kristus ada bersama-sama dengan kami. Dan orang dapat mengenal Kristus lewat kehidupan kami semua. Kami memberkati Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu pengurus komisi yang selama ini terus setia melayani pekerjaan Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Emeritus Niko Raga yang menggembalakan gereja ini sekian lama. Dan pada waktu-waktu ini hamba-Mu Tuhan percayakan untuk melanjutkan penggembalaannya. Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami semua. Berkati sidang jemaat Tuhan di tempat ini. Dalam setiap pekerjaan yang mereka kerjakan, kami mohon berkat Tuhan bagi kami semua. Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk 31 tahun karya penyertaan Tuhan untuk Gereja Kristen Muria Indonesia Kerasa. Kami menyerahkan tahun-tahun ke depan dalam tangan Tuhan. Kalau sampai hari ini Tuhan pelihara, maka tahun-tahun ke depan pun kami tahu karya Tuhan akan semakin ajaib bagi kami dan gereja-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Izinkan saya yang potong buat Pak Niko saja Pak. Yang udah potong untuk yang dua Pak. Biasanya kalau selama ini kan Pak Niko ngasih saya. Biarlah kiranya selama 30 tahun Tuhan memberkati kita. Tidak hanya di dalam gereja kita melayani, hendaknya kita juga melayani untuk keluar gereja. Biarlah yang muda juga menghormati yang tua yang akan memberikan berkat. Ya. Anak ayam aja. Ya. Kita tepuk tangan untuk ini semua. Terima kasih. Terima kasih untuk penghargaan yang diberikan pada saya. Tuhan berkati. Ya. Ya nanti habis ini Pak. Pak Niko bawa pesan aja Pak piringnya. Ya. Jemaat juga nanti tidak usah khawatir, jika akan mendapatkan berkat. Nanti setiap keluarga akan diberikan berkatnya nanti. Kita akan memberikan juga persembahan kasih untuk bagi mereka yang melayani di tim musik. Kami ke majelis, kami mohon. Saudara Philip. Ya, tim musik kami persilakan. Mereka dari usia kecil sudah melayani
sampai segini gedenya ya. Puji Tuhan mereka tetap setia melayani setiap minggu selama beberapa tahun mereka tetap melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Kami mewakili jemaat, majelis jemaat mengucapkan untuk Asira titip untuk EL ya. Nah, mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, jangan segan-segan terus untuk melayani Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Kita akan sebelum menutup kebaktian, kita akan mendengarkan warta jemaat, hampir lupa saya. Mohon perhatiannya sebentar, warta jemaat GKM Kerasa Minggu 6 Desember 2020. Atas nama majelis dan jemaat GKM Kerasa mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Emeritus Nikoraga yang telah melayani ibadah pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dalam pelayanan selanjutnya. Hari Minggu kebaktian umum dengan petugas sebagai berikut. Liturgos Ibu Yuyun, LCD Saudari Priska, doa syafaat Bapak Samuel, warta jemaat Saudara Philip, editor Saudara Vincent. Persembahan yang masuk pada kebaktian 29 November 2020 adalah sebagai berikut. Kolekta 587.000, persembahan sulung NN 1 juta, perpuluhan SMB 100.000, NN 1 juta, DF 200.000, N3 100.000, NN 25.000, 0120 150.000, persembahan misi NN 5.000, NN 10.000, NN 10.000. Untuk semua persembahan yang masuk kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Segenap majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun buat jemaat yang dalam minggu ini berulang tahun. Khususnya 1 Desember Anak Angel, 6 Desember Bapak Budi Susanto, 6 Desember Ibu Nia Bapak Beni. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman tambahan, pertama diberitahukan kepada semua jemaat bahwa akan diadakan pernikahan kudus atas diri Saudari Lena, putri dari Ibu Heti dengan Saudara Jeffrey. Pemberkatan akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2020 di GKMI Kudus. Mohon untuk dukungan doa dari Bapak atau Ibu semua. Kedua, diberitahukan kepada semua jemaat GKMI Kerasa mengingat kondisi kasus COVID-19 saat ini ada di peningkatan lagi. Untuk ibadah minggu depan dilaksanakan secara online. Diimbau untuk Bapak Ibu semua tetap patuhi protokol kesehatan demi kebaikan bersama. Tuhan Yesus memberkati. 3, kepada Bapak Ibu semua nanti sore jam 5 ada ibadah serentak dalam rangka HUT 100 GKMI secara online. Bapak atau Ibu dapat mengikuti dan Bapak Ibu dapat mengakses melalui link yang sudah dibagikan di grup GKMI. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, akan saya mantapkan lagi, saya ulangi, bahwa minggu depan tidak ada kebaktian secara offline, tetapi hanya secara online seperti beberapa bulan yang lalu. Dan juga di sini ada stiker yang bisa diambil di belakang, deeper and higher, gratis. Jadi dari Sinode dalam rangka 100 tahun GKMI Anniversary bisa diambil di belakang jika menginginkannya. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian, kita akan pulang membawa damai sejahtera yang dari Tuhan. Kita akan
nyanyikan pujian refnya saja, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Katakan sekali lagi, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia. Mari kita bangkit berdiri. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji, sembah, sembah, sara dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Untuk berkat rasuli dan berkat kami, Pak Niko. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita dengan semua orang yang percaya di seluruh dunia memperbaharui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengatakan demikian secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, pulanglah dan terimalah berkat Maha Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Immanuel. Amin. Kepada Allah dipuji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci.